Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Politik. Kita melanjutkan pembahasan kita ya. Kemarin kita sudah bahas tentang fasisme, tentang totalitarianisme. Nah, hari ini kita akan membahas tentang um, dilema abadi dalam politik. Apa itu kebebasan versus kesetaraan? Jadi kita kan tahu ya, ada konflik abadi nih dalam politik demokrasi, yaitu tentang kebebasan dan kesetaraan. Dua-duanya itu sama-sama penting. Tetapi dalam banyak kasus, dua-duanya ini bertentangan. Nah, pertanyaannya mana yang mau kita utamakan? Kebebasan individu atau kesetaraan sosial? Nah, pertanyaannya kan sebenarnya idealnya demokrasi bisa menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kesetaraan sosial. Tapi dalam konteks kenyataan sehari-hari, ini sulit teman-teman. Nah, disinilah perdebatan dimulai dan tidak benar-benar selesai. Mari kita selami lebih dalam. Kita lihat dulu dari kebebasan dan kesetaraan secara definitif. Kebebasan berarti kebebasan individu ya, itu artinya setiap individu punya hak. Hak untuk berpikir, untuk berbicara, dan untuk bertindak tanpa adanya campur tangan berlebihan dari negara, dari pemerintah, atau pihak-pihak lain yang punya otoritas. Nah, sekarang bagaimana dengan definisi kesetaraan? Bagi saya, kesetaraan itu artinya setiap individu punya hak yang sama dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan ekonomi, dan terutama juga dalam kehidupan politik. Sehingga dalam prinsip kesetaraan atau nilai kesetaraan itu tidak ada ketimpangan yang ekstrim. Tidak ada perbedaan yang ekstrim antara individu dari kelas sosial tertentu dan individu dari kelas sosial yang lain. Nah, persoalannya apa? Persoalannya ketika kita menerapkan kebebasan atau berpegang pada prinsip kebebasan individu dan itu berjalan tanpa batas, yang terjadi akan menghasilkan jurang kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar. Ketika orang tanpa kontrol negara bebas mendaya gunakan modalitasnya, memperoleh kekayaan yang besar, memperoleh power yang kuat di luar negara, dia akan punya privilege jauh lebih tinggi daripada kelompok-kelompok masyarakat terpinggirkan yang tidak punya kesempatan untuk menikmati hak-hak yang sama, baik secara sosial maupun ekonomi. Nah, tapi pada sisi yang lain menjadi persoalan ketika kebebasan itu sendiri dibatasi dan kemudian lebih mengedepankan kesetaraan, maka yang terjadi ya kebebasan individu akan semakin dikorbankan. Pemerintah lalu mengontrol rakyat terlalu kuat dengan atas nama kesetaraan demi menghindari kesenjangan. Nah, mana yang harus kita pilih akhirnya? Kebebasan tanpa kontrol pemerintah, tetapi kesenjangan muncul, atau kesetaraan yang diproduksi oleh pemerintah, tetapi artinya harus memotong kebebasan individual. Ketika dalam perdebatan semacam itu, baik rasanya kita melihat Jean-Jacques Rousseau, seorang pemikir awal ya tentang demokrasi dan republik. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan bebas. Tetapi di mana-mana manusia itu hidup di dalam belenggu. Artinya, sebenarnya Jean-Jacques Rousseau mau bertanya kepada kita di tengah perdebatan itu, apakah kita ini harus mengorbankan kebebasan demi keadilan sosial? Atau kita menerima ketimpangan sosial demi kebebasan kita?
Nah, ini dua pertanyaan besar ya, di mana kita tuh bebas tapi kita di mana-mana akhirnya terbelenggu. Nah, untuk melihat ini kita mari lihat perspektif masing-masing ideologi ketika menjawab mana yang dipilih, kebebasan atau kesetaraan. Kalau kita bicara dari point of view-nya kaum liberal, contohnya pemikirnya seperti John Locke, kita sudah bahas John Stuart Mill atau Hayek, mereka pasti akan bicara bahwa kebebasan itu adalah prioritas di atas segalanya. Untuk itu pemerintah sebaiknya tidak ikut campur atau tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Setiap individu akhirnya diberi kebebasan, tapi juga tanggung jawab atas keberhasilannya sendiri. Sehingga dalam situasi seperti itu, kesenjangan sosial bukan lagi menjadi masalah utama yang perlu dibicarakan. Karena apa? Karena selama ada kesempatan yang sama, kesempatan yang setara dalam konteks kebebasan, kesenjangan sosial tidak terjadi. Itu dalam pikiran kaum liberal. Lalu bagaimana dengan kaum sosialis yang akarnya tentu dari Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, dan Rawls, ya, yang bicara tentang keadilan, ya, Rawls. Tentu saja mereka dari kaum sosialis lebih mengutamakan kesetaraan. Maka mereka mendorong pemerintah untuk ikut campur tangan, mengurangi ketimpangan itu dengan jalan membatasi kebebasan yang terlalu berlebihan. Kekayaan harus dibagi lebih adil agar semua orang punya kesempatan yang sama. Tidak selalu orang ini dari keturunan mbah-mbah buyutnya sampai cucunya sudah seperti seolah-olah bukan terberkati tapi terkutuk menjadi kaya, istilahnya gitu. Tidak ada dalam konteks pemikiran kaum sosialis seperti itu. Setiap orang harus punya kesempatan yang setara. Kesenjangan ekonomi yang terjadi ketika kebebasan itu diberikan terlalu luas tanpa kontrol negara, maka akan menciptakan ketidakadilan, dan ketidakadilan itu justru akan mengancam kebebasan manusia yang miskin atau terpinggirkan, yang tidak diuntungkan. Nah, kalau kita lihat dua aliran ini antara sosialisme dan liberalisme ini, maka nanti konfliknya itu di sekitar apa? Di sekitar, misalnya di sekitar pajak. Jika pajak terlalu tinggi misalnya untuk mendukung program kesetaraan, maka yang terjadi kebebasan ekonomi kan akan terhambat. Namun, jika pasar dibiarkan bebas tanpa tekanan pajak yang tinggi, maka kesenjangan sosial malah justru akan melebar. Nah, konfliknya di situ. Jadi, kalau pajak yang tinggi, pajaknya terlalu tinggi, bagi para pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang berjuis, ya, demi kesetaraan, maka nanti kebebasan ekonomi akan terhambat. Dan ketika kebebasan ekonomi terhambat, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Pertumbuhan ekonomi turun, satu negara miskin semua. Tapi jika pertumbuhan ekonomi diprioritaskan dengan pasar diberikan kebebasan tanpa tekanan aturan kontrol cukai, pajak, dan sebagainya, maka kesenjangan sosial justru akan semakin lebar. Nah, apakah kemudian demokrasi di tengah perdebatan ini bisa menyeimbangkan keduanya antara kebebasan dan kesetaraan? Kalau kita lihat di banyak negara demokratis, memang ada upaya untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan kesetaraan. Misalnya begini, dalam prinsip liberal, ya, kalau kita bicara prinsip liberal, maka di situ ada jaminan kebebasan tidak hanya dalam bidang ekonomi, ya, tapi kebebasan berbicara dan kebebasan beragama. Nah, kalau kita tengok dari prinsip sosialisme, maka kita akan bicara tentang pajak yang progresif, ya, pajak yang untuk menghilangkan atau meminimalisir kesenjangan dengan memberi pajak tinggi pada yang punya dan pajak rendah pada yang tidak punya, dijalankan dalam prinsip sosialisme, atau program-program kesejahteraan dan subsidi. Nah,
negara bisa mengkombinasikan itu. Ada jaminan kebebasan berbicara dan beragama pada satu titik, tapi ada pajak progresif dan ada program subsidi dan kesejahteraan untuk rakyat. Ini digabungkan. Ini contoh nyata negara yang menggabungkan antara prinsip liberal dan sosialisme ini adalah Amerika Serikat. Tetapi dia lebih condong ke kebebasan individu. Memang kemudian pajak menjadi lebih rendah, kebijakan sosialnya menjadi lebih minim. Tetapi setidaknya dia masih mensubsidi beberapa aspek yang bisa membantu masyarakat yang terpinggirkan. Tetapi kalau kita bicara contoh negara-negara yang cenderung sosialis ya, seperti negara-negara Skandinavia, yang lebih condong ke kesetaraan misalnya, mereka akan terlihat negara-negara Eropa ya, Skandinavia itu, Finlandia contohnya gitu ya, itu pajaknya tinggi banget tuh, tetapi jaminan kesehatan dan pendidikan sekolahnya itu gratis loh. Nah kalau dari ini kita bisa lihat toh, tinggal kita pilih saja bentuk negara yang seperti apa, yang condong ke liberalisme, kebebasan individu, atau condong ke kesetaraan, sosialisme. Nah, kalau kita pelajari dari sejarah ya, revolusi Prancis misalnya 1789, ini kan terjadi karena ada ketimpangan yang kuat ya, besar sekali antara bangsawan ya, borjuis dan kaum proletar. Nah, di situ ada perlawanan dari kaum proletar, dari kaum rakyat jelata kepada kerajaan untuk menghindarkan ketimpangan kelas yang terlalu lebar. Tetapi akhirnya apa? Kan berujung pada teror dan kediktatoran toh? Karena kan ujungnya muncul Napoleon Bonaparte. Kalau misalnya kita juga belajar dari sejarah, misalnya sejarah Uni Soviet ya. Soviet kita lihat toh bagaimana pemberontakan kaum agraris, kaum tani pada masa itu yang kemudian menjatuhkan Tsar di Rusia, usahanya untuk menciptakan kesetaraan di zaman Lenin, kemudian Stalin, tapi justru mengorbankan kebebasan. Pada sisi yang lain, kalau kita bicara, oh kalau gitu kita pakai liberalisme aja. Oh tunggu dulu, karena kalau kita lihat di neoliberalisme modern, menjunjung kebebasan ekonomi, tapi yang terjadi hari ini nyata-nyata memperlebar kesenjangan sosial di Amerika dan di negara-negara maju lainnya. Nah, tapi apakah sebenarnya kebebasan dan kesetaraan itu bisa hidup berdampingan? Karena kalau bisa itu berarti solusi kan di dunia modern kita. Nah, dalam situasi seperti ini tentu saja kondisi ideal ini bisa ya. Ketika negara bisa menjaga kebebasan ekonomi tapi tetap memberi jaring pengaman sosial. Pajak dan subsidi bisa dikontrol lah, tapi dengan adil supaya tidak menghambat inovasi. Nah, tapi itu semua bisa berjalan sepanjang ada demokrasi partisipatif, di mana setiap warga itu diberikan ke ruang yang sebebas-bebasnya untuk juga bisa selain mengawasi negara, tapi juga membantu menyeimbangkan kepentingan dari pelaku pasar yang kadang-kadang menyalahgunakan kebebasan terlalu lebar, terlalu besar, atau menyeimbangkan kepentingan kaum proletar yang terlalu menekankan kesetaraan dengan menghilangkan kebebasan. Nah, itu saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Tetap jawabannya belum ada ya, mana yang akan dipentingkan, apakah mau dikombinasikan, karena keduanya ini sering bertolak belakang antara kesetaraan dan kebebasan. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.